Alhamdulillah, alhamdulillahil azimil ata, al-wahibil mutafaddili ala ibadihi bi ni'matil abna. Subhanahu amara bi tarbiyatihim wa ri'ayatihim kay yakunu atqiya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Khairan nabi arsalahu Allahu ilal a'lam kullihi basyiran wa nazira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, agarlah kita termasuk hamba-hambanya yang selalu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhir-akhir ini dalam setiap penyelenggaraan pemilu, masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilih akan menentukan pilihan politiknya untuk memilih calon pemimpin yang akan mewakilinya di pemerintah, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Setiap orang mempunyai harapan agar pilkada dan pemilu dapat membawa tujuan yang lebih baik dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapai hasil pemilu sesuai harapan, perlu dipastikan tentunya pemilu dapat berjalan jujur dan adil, jauh dari tindakan curang seperti politik uang, kampanye hitam, politisi sara dan ujar kebencian, mobilisasi ASN, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye misalnya, jual beli suara dan sebagainya. Dari berbagai perbuatan mungkar di atas, tentunya pada kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan tentang bahaya dan praktik politik uang agar nanti memiliki perhatian dan kepedulian sehingga menunggu jalannya proses demokrasi yang baik. Di samping kita juga berupaya agar dapat mencegah dan menghindari terjadinya perbuatan tercela tersebut. Money politik dianggap sebagai pemberian berupa uang atau lainnya untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif. Perbuatan itu sebenarnya termasuk dalam kategori supaya suap ar-rishwah. Istilah bahasa agamanya adalah ar-rishwah, dan merupakan perbuatan batil yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dilarang di dalam ajaran agama Islam, sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى حُكَمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya ayat ini memberi pesan kepada kita semua akan keharaman memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, baik dengan mencuri, merampas, menipu, berlaku curang ataupun pemalsuan, masuk dalam kategori merampas.
meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi, adalah korupsi. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita sebagai umatnya dalam sebuah hadisnya, la'ana Rasulullah SAW rasya wal murtashi fil hukmi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sungguh Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Dalam pemilu, setiap orang, baik itu pemilih maupun orang yang akan dipilih, harus memiliki sikap jujur dan adil. Masyarakat yang ingin memilih dan dipilih harus berdasarkan atas keyakinannya, dilandasi rasa tanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun faktanya banyak pemilih yang buta dan tidak mengetahui rekam jejak pribadi calon pimpinan yang akan mereka pilih. Bagaimana kualitas dan kepastiannya, visi misinya seperti apa, kemampuan kepemimpinannya dan perilakunya. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat memilih calon pemimpin secara ngawur. Mereka memilih atas dasar uang yang telah akan mereka terima, bahkan mereka berani bayar berapapun harganya. Itulah yang melandasi mereka tertarik untuk memilih pemimpin siapa saja yang memberikan sogokan terhadapnya. Mereka hanya berhitung seberapa besar keuntungan finansial atau janji-janji yang menguntungkan diri mereka atau kelompok mereka. Lalu begini, siapapun yang memiliki kekayaan akan menang. Akhirnya pemimpin atau wakil rakyat terpilih tidak mempunyai kredibilitas dan kapabilitas yang memadai dan cenderung tidak amanah. Berkaitan dengan hal itu, baginda Nabi SAW tentunya telah mengingatkan kita di dalam sebuah hadisnya, iza wusidat amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya kiamat. Masyarul muslimin rahimakumullah, tindakan manipolitik dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi dampak buruk dari praktik manipolitik. Yang pertama, orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah. Dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, pada saat yang sama, orang yang melakukan manipolitik ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, orang yang menerima sogo atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depannya. Yang ketiga, orang yang memberikan sogo dan suap ini hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup. Ia akan bertindak curang dan merampas harta yang bukan menjadi hak demi mengembalikan modal yang telah dikeluarkannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka dari itu sangat jelas sekali bahwa uang politik adalah tindakan buruk dan jahat yang harus diberantas dan dihindari oleh setiap warga negara Indonesia dapat melaksanakan perintah amar ma'ruf nahi munkar berupa pengawasan terhadap proses pemilu agar dapat dilaksanakan dengan jujur, adil, dengan penuh tanggung jawab. Penegakan terhadap peraturan pemilu merupakan bagian dari perbuatan amal ma'ruf, dan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran yang merupakan perbuatan nahi munkar. Amal ma'ruf dan nahi munkar dalam ajaran Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap pemeluknya. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran
wal takun minkum ummatan yad'una ila khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Masyarul muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami mengajak untuk menebuh genderang perang terhadap praktik politik uang. Setiap warga negara Indonesia bisa menjalankan perintah amal ma'ruf dengan melakukan pengawasan dan menjalankan nahi mungkar dengan mencegah pelanggaran dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Sikap ma'ruf nahi mungkar merupakan ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan memposisikan diri kita sebagai khairul ummah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitab suci Al-Quranul Karim, kuntum khairul ummah tukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Pemilu dianggap berintegritas jika pelaksanaannya minim pelanggaran dan sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia kita tercinta ini. Mudah-mudahanlah kita sebagai warga masyarakat Indonesia tidak tergoyah dengan praktik politik uang, dan dengan menjaga diri kita kelak yaumil akhir kita tercatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wal dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.